Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan, dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Izin yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya, saya mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Pasti ya. saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Oke, mau mengajukan eksepsi ya. Oke. Malah pelaku yang dilindungi pada yang kejahatan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya, apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya, penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya, ini sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan, jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian, gitu ya. Saya diizinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya waktunya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan. Kalau
dakwaan JPU. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Jangan dakwaan, banyak yang dikosong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktin. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gadis ini kan pelanggar pelongong. Ya, BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelanggar pelongong. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Amin. Poin-poin apa aja yang berubah dari apa aja yang dimanipulasi? Kasih jalan, Mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama teman-teman awak media. Ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih.